Nafsu, lihat gini rambutnya lihat. Ya. Cocok banget, Wok. Gatel juga ya. Gatel. Setiap hari minum. Ya udah kusut. Bikin cuma satu. Wow, aslinya wow, bentar. Lihat dia berewokan gini. Dan untuk seorang ibu yang punya anak, harusnya otaknya mikir, wah nggak bagus loh, saya diomongin begini nih sebenarnya malu. Tapi gue lihat, ya Allah, ya Robi, yang bener-bener aja yang kayak gitu. Lanjutin ya latihannya. Akan bawa cintamu hanyalah Hewan. Dia nyari arsip. ini kau telah Wen, udah 5 tahun, Wen. Kenapa sih lu masih marah sama gue? Jangan salahin gue, lu sendiri yang bikin masalah. kini harus ku Sumpah aku ngakak banget lihat postingan ini beneran nih TV ini ini buat film kayak gini nih. Bikin sinetron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di Hanel Surapentol, Hanel yang membahas dan mereaksi berbagai video viral, drama media sosial, hingga reaksi para netizen yang sedang ramai diperbincangkan. Kali ini kita akan membahas sosok bengek yang kembali menjadi sorotan setelah kisah yang sedang viral diduga diangkat menjadi sinetron televisi. Bukan cuma itu, berbagai konten reaksi, parodi, roasting, sampai komentar pedas netizen terus bermunculan dan membuat perbincangan ini semakin panas. Bahkan muncul cuplikan-cuplikan lama yang kembali diungkit sehingga kontroversinya makin melebar. Tonton videonya hingga usai, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk kita tonton videonya. Tolong netizen, ini judulnya apa nih? Coba cepet. Teror karma dalam hidupku. Waduh. Kisah nyata spesial. Apa? Kamu membuang ketulusan seorang ayah dan sebentar lagi hidupmu yang akan dibuang ke tempat yang kotor. Sabrina beruntung banget ya, masih dikasih uang bulanan 50 juta sama mantan suami 50 juta. Beda ya. Ya. Aduh, maaf ya. Uang 50 juta itu buat aku sih nggak ada apa-apanya. Apalagi sekarang aku udah sama pasangan baru aku, direktur muda. Ini teksturnya tuh sangat soft banget ya. Kamu boleh bantu pegang ya. Nah, dia tuh water based ya, jadi langsung menyerap ke dalam kulit. Oke guys, Nih, kita buka dari si Mungil yang menemukan harta karun di Trits yang bisa bikin para santuy people main bowling gitu ya. Kita dengerin dulu nih, cegi-cegi. Play. guys. Sumpah aku ngakak banget lihat postingan ini beneran nih TV ini ini buat film kayak gini nih. Bikin sinetron. Tolong netizen, ini judulnya apa nih? Coba cepet kalian komen di bawah. Kacau banget emang. Ini beneran dia dibuatin film ini kayak gini. Ini nih, coba netizen, buruan. Cuy. The best banget Indosiar. Memang sudah mencari-cari gitu kan. Dan bener ya. Wadidaw banget, tapi pelan-pelan ya. Pelan-pelan ya. Nih komentarnya, astaga kapan tayang mau nonton. Tayangnya kemarin, tapi ada cuplikannya di YouTube. Sinetron Indonesia ini terinspirasi dari yang lagi viral, katanya Shio Mamio Papio Silio Lio. Ih pengen nonton tapi TV ku rusak. Ada di YouTube. Ngomong udah nemu, ada. Cuman nggak full-fullan satu sinetronnya ya. Ada. Ya ampun, dibikin sinetron Indosiar, awas sinetronnya disomasi SW lagi. Gua kan dia nggak nyebut nama. Kan di depannya udah jelas kemiripan cerita adalah ketidaksengajaan gitu. Cerita ini hanya fiktif belaka begitu. Kita meluncur dulu ke ini, akun Tritsnya meluncur. Cus. Nih, kalau di TikTok, di IG mungkin rada menurun gitu ya case-nya. Kalau di Trits mah nggak pernah menurun. Always rusuh, always rame. Masih hot ya. Masih hot banget, bombardir dagdikdukdir dayanya kencang banget. Ini akun dari Dedo Runners. Nyindir yang inisial S itu WK. Ini foto yang tadi itu yang lewat di beranda si siapa, si Mungil tuh. Komentarnya, titik terendah dijadiin FTV sama Indosiar.
Dan dijadiin parodi sama BTS Trans 7 katanya. Ntar kita tinggal nunggu yang BTS aja. Kepo judulnya pengen nonton, kayaknya seru tuh pada kepo. Indosiar memang selalu terdepan. Judulnya apa katanya. Nah ini nemu dan memang meluncur dulu. Nih MKF_official tayang siang ini, kemarin jam 3 tayangnya. Iya. Teror karma dalam hidupku. Waduh. Kisah nyata spesial. Aduh. Pas nyebut 50 juta langsung Oh jadi makin penasaran ya pasti. Ini parodiin. Tolonglah. Sawer. Kalau soal nyindir, Indosiar nomor 1 jelas sama SCTV itu. Tidak pernah ketinggalan. Sama BTS Trans 7 tuh. Ini panas-panas nggak jualannya? Maksudnya di outdoor gitu? Nggak pakai AC kan maksudnya? Iya, gimana coba ini? Sumarni ya Kak, Suparti katanya. Mendadak pada lupa, pada nggak berani nyebut namanya. Coba tolong, langsung kita meluncur kali ya. Cus dong. Nih, kemarin dirilis, cuman pada banyak yang nggak ngeh gitu. Jadi kita kasih tahu itu. Nih, Teror Karma dalam Hidupku judulnya. Kisah nyata spesial. Spesial dari channel Indosiar tuh ya. Oke. Semoga nggak kena copyright nih ya, nih Indosiar nih. Gue bantu promoin nih ya. Nih, jegi-jegi. Play. Tunggu nak, aku mau ngomong sama kamu nak. Nak. Apa sih mas? Semua kan udah jelas tadi di dalam. Kita tuh udah pisah dan Cynthia ikut sama aku. Aku mohon nak. Kita playnya kita lengkap-lengkap ya. Kita kasih highlight-highlightnya aja dulu gitu. Kalau bukan karena orang tua kamu tuh kaya raya, gak sudi aku nikah sama kamu. Kamu cuma batu loncatan aku aja. Kalau kamu tuh kaya, jadi biar aku tuh ngeliat lebih berkelas gitu. Dan sekarang kamu udah bangkrut, keuangan kamu juga udah drop banget, gak stabil. Terus buat apa lagi aku bertahan sama kamu? Ini cerita, kalau diceritanya begitu, cerita Indosiarnya gitu. Kalau merasa ada sedikit kemiripan, namanya kebetulan gitu kan ceritanya gitu. Terus ini yang paling gong sih nih, kita lengkap-lengkap ya. Nih. Nyanyi sama-sama ya. Selamat ulang tahun. Ulang tahun gak diajakin. Selamat. Ini pacar baru emaknya. Iya tuh. Enggak, bapaknya di lubang pagar banget ngeliatinnya gitu kan. Tolonglah. Ampun. Tapi untung lubang pagarnya agak gede emang ya. Tiba ada lubang pagar gede kan. Aduh ampun, Indosiar keren banget, sumpah keren. Nih ada asistennya juga di sini. Wow. Tuh. Kenapa? Dia teriak-teriak kayak gini. Dia kira tadi tuh ada nomor misterius. Dia kirim video. Video tadi waktu Redi datang ke sini depan pagar. Terus dia ngancam saya. Enggak apa-apa. Kamu membuang ketulusan seorang ayah dan sebentar lagi hidupmu yang akan dibuang ke tempat yang kotor. Agak terlaluan ini Bu. Bu ini udah pasti ulahnya Pak Randy Bu. Randy? Ya, dia ini sengaja ngerekam dirinya sendiri supaya terlihat paling menderita Bu. Dia dendam Bu karena tadi Ibu udah usir dia. Nah, asistennya juga kompor ya di sini ya. Keterlaluan Bu. Pak Randy ini benar-benar mau merusak mental Ibu, tau nggak? Ini berani itu gara-gara aku. Keterlaluan banget sih. Kalau kayak gini cara aku langsung benci sama dia. Aku akan benci. Belanja segitu doang. Sabrina yang selama ini kita Naik ke berita. tidak lain hanyalah istri yang kejam dan manipulatif. Sayang, kamu kenapa? Ini coba kamu lihat deh. Siapa coba yang ngirimin video-video ini ke aku?
Pokoknya yang penasaran Santuy People bisa ke channel Indosiar yang pengen ngeliat gitu ya. Atau kalau yang mau versi fullnya setelah Mamang cek ada di video.com nih dari channelnya, tinggal ada linknya di sini nih, bisa diklik langsung ke tontonan gitu nih. Nih kebetulan memang berlangganan ya buat tonton bola ya. Jadi bisa sekalian nyepil tipis-tipis kali yang versi video.com-nya ya. Ya kenapa di sini tuh langsung scene ini gitu, Mang? Ya buat ngehook gitu ya. Awal-awal nuansanya nuansa goib-goiban coba ini. Teror karma dalam hidupku. Selalu datang terlambat. Seandainya aku bisa merubah waktu, aku ingin merubah hidupku yang telah hancur. Karena percaya pada orang-orang yang bermuka dua. Inilah kisahku. Ini live pesugihan coba gimana coba live pesugihan. Masa iya sambil live sih? Iya, ini mau percepat aja Santuy People, maaf ya. Kita mau ke momen live jualannya mana nih? Coba dari sini kali ya. Anak kecil, terus baru merintis, dan modalnya juga ya nggak seberapa lah. Ini CEO kurang tidur. Ya ampun Vino, kamu tuh polos banget sih. Media sosial itu emang tempatnya tipu-tipu. Jadi memang kita itu menjual kemewahan, bahagia, kesedihan. Ya, betul kata Bu Sabrina, Pak. Sabrina ya. Demi perkembangan usaha kita bersama, aku ikutin cara kamu. Hai, follower kesayangan aku. Hari ini ketemu lagi bareng aku. Karena hari itu spesial banget. Aku live bareng teman aku. Nah, ini tuh namanya Vino. Hai guys, salam kenal ya, aku Vino. Dan hari ini aku senang banget loh bisa live bareng sama kalian. Kalian tahu nggak sih, Vino ini salah satu pengusaha muda logistik. Nah, dia ini sekarang mau review produk bareng aku. Nah, sekarang aku mau review produknya. Ya pokoknya sekarang aku mau coba kasih lihat kalian. Nah, ini dia. Ini teksturnya tuh sangat soft banget ya. Boleh bantu pegang ya. Nah, itu waterproof ya. Jadi langsung menyerap ke dalamku. Oke guys, pokoknya kalian tuh harus cobain deh. Enak banget wanginya. Tuh, dan lembut banget di kulit. Enak ya? Bener banget dong. Banget sama Pak Direktur. Kalian bisa aja. Makanya kalian ayo dong order. Pokoknya harus coba bikin kulit kalian tuh glowing, seglowing-glowingnya. Ganteng banget katanya, lebih berkelas daripada suaminya. Iya dong, yang pasti bukan ganteng aja. Tapi Vino ini tuh pengusaha muda yang udah sukses banget. Ya kan? Ya sebenarnya biasa aja guys. Senggol ada. Sesar ada. Apa? Kenapa? Kayaknya strategi live bareng sama Vino berhasil deh. Semua orang udah mulai ngelihat aku sebagai perempuan sukses dengan kehidupan baru. Ini isi artinya si ibu nyemsim banyak sinetronnya ya, Iya, gitu. Indosiar iya, lu mah iya. jadi aing kudu nyapukeun mana mah kumaha atuh bisa diguruduk ku bala-bala na Indosiar. Coba tolong lanjut dikit kali. Lanjut. Itu kan banyak banget yang nanya sampai yang kebagian kan. Nah, sekarang kita udah restock ulang buat kalian semua yang belum kebagian kemarin. Makanya ayo buruan cepet-cepetan karena kita juga stoknya terbatas juga ya kalian sekarang ya. Pokoknya kalian harus beli deh. Kalau nggak beli pasti bakalan nyesel. Iya sayangnya. Iya dong. Sayang. Iya ya. Gimana? Apa ya? Sini apa kasih tau aja. Apa? Serius kamu sama? Guys, jadi gini ya, kita ini udah resmi yang namanya pacaran guys. Iya guys, jadi sebenarnya kita sekalian manis sama kalian biar kalian nggak penasaran lagi ya kan? Yang mau meluncur, kalau menurut Mama mah ya mending yang di video karena yang pecahnya itu yang versi di awal tuh di live-nya sampai ulang tahun itu pecah banget sih, ngakak sendiri sumpah. Nih live gelap banget live nih.
Kak Sabrina beruntung banget ya, masih dikasih uang bulanan 50 juta sama mantan suami 50 juta. Beda ya. Ya. Aduh maaf ya, uang 50 juta itu buat aku sih gak ada apa-apanya. Apalagi sekarang aku udah sama pasangan baru aku, direktur muda yang ganteng ini, sukses lagi. Banget dong receh. Aduh, maaf ya Sorry. netizen. Bukan gitu maksudnya, jangan salah paham dulu ya. Maksud aku 50 juta itu tuh emang buat Sasha, anak aku Cynthia. Tapi kalau buat aku pribadi, aku tuh tetap cari nafas sendiri ya. Walaupun sekarang aku tuh masih kerja di kantor, tapi tetap aku usaha, aku bikin konten yang menarik buat kalian semua. Jadi aku tetap cari nafkah sendiri gitu loh maksud aku. Dia tuh udah benar-benar keterlaluan ya kak. Dia kayak udah gak punya hati nurani, tau gak sih? Bisa-bisanya dia menghina kakak di depan puluhan ribu orang kak. Padahal selama ini kan kakak selalu bertanggung jawab atas anaknya. Udah biarin aja lah. Aduh, makin penasaran nih Santi People nih sepertinya ya. Udah gas lah pokoknya yang pengen nonton gitu ya, pengen ketawa-ketawa, nonton sinetron ketawa-ketawa coba. Bisa meluncur ke Indosiar yang tadi gitu. Terus di deskripsinya ada link ke video.com-nya. Kayaknya dia gak perlu berlangganan deh, bisa cuman ada iklan doang gitu ya. Kita meluncur ya. Kasih lagi. Cus. Kalau tadi Indosiar, kalau ini SCTV, gila, MTech Media sedang memasak coy. Ada yang masih ingat sama FTP tahun 2012 yang judulnya Happy 21 enggak? Aduh, ceki-ceki. Play. Ini SCTV nih. Mama gak akan play full ya? Mungkin ya, karena ada lagu ini backgroundnya. Coba hapus maksimal. Jangan pernah Lanjutin ya latihannya. akan bawa Gila. cintamu hanyalah Dia nyari arsip. ini kau telah membagi. Wen udah 5 tahun, Wen. Kenapa sih lu masih marah sama gue? Jangan salahin gue, lu sendiri yang bikin masalah. Kini harus ku tinggalkan dirimu karena hatiku selalu kau lukai. Tahu aja, nemu aja momennya. Tapi bener memang tiba ingat ada beberapa komenan, tahu gini mah dari dulu tuh kenalnya itu deket, jadi nggak usah drama begini gitu. Terus aku mikir dari dulu, kalau dari dulunya aja bentukannya kayak gimana gitu, emang mau sih beliau gitu. Ini lain universe Iya, gitu iya, ya. iya, Cuman iya, kalau iya. kita lihat komentar ya, SCTV nakal banget. Tapi jujur, W itu cantik banget. Masih cantikan Devi gitu. Devinya muncul Makasih, Kak. masih bukan Devi lo. Bukan Devi lo, tolonglah. Bener berarti di podcast Gunung Kawi dia pernah main FTV. Gak usah ke arah sana, digiringnya gak usah ke arah sana lagi. Tolonglah. SCTV pun membuka arsip lamanya. Butuh berapa lama nih mereka cari file ya. Iya loh, ini 2012 masih tap loh. Gak tahu udah didigitize apa belum gitu. Sumpah. Ada yang bisa ngingetin ini dia ngambek kenapa? Lupa padahal dulu nonton katanya. Rebutan cowok kak, padahal cowoknya suka sama Devi. Masih pada ingat, aduh ampun. Masalahnya SCTV nggak cuma ngasih satu doang materi, dikasih 2 meluncur. Cus. Nih sahabat bisa datang dan pergi, tapi kalau hancur karena satu cowok sakitnya beda. Ciki-ciki. Play. Ya ampun. Menangis Ya ampun. melepaskan. Ini kenapa begitu? Sedih. SCTV sumpah nakal banget SCTV. Wen, harusnya lu tuh dengar penjelasan gue. Kita ini salah paham. Gue gak pernah ngerebut Gusti. Apalagi suka. Sampai pisan ya. SCTV nakal banget. Tiap ada yang ramai segala draft yang dia punya dikeluarin semua. Memang SCTV mau sama Indosiar the best. Dulu aja yang ada siapa si Randy kejar-kejar itu dibikinin FTV-nya. Bada abis emang. Ikut campur banget SCTV ini. Tolong jelasin ini siapa? Gak expect yang post SCTV-nya langsung iya. Emang ini apa namanya TV-nya para netizen nih ya, SCTV Indosiar ya.
Yang sopan dikit Min kata. Si Mimin kagak mau kalah banget. Iya. Gak mau ketinggalan kan. Enak aja lu doang yang FYP. Gua juga nih pemilik sumbernya langsung. Keren, SCTV Indosiar keren tuh. Kasih lagi. Cus. Ini lucu banget nih. Ini akun lucu banget. Mau nge-framing Ruben info temenan tuh. Sebelum cerai ternyata Esther biasa bertiga tanpa Ruben Onsu katanya. Mau nge-framing banget kan gitu. VT-nya ini memang mute audionya karena lagu dia gitu kan. Iya, VT-nya ceritanya ada jejak digital lagi liburan gitu. Bertiga katanya tuh. Di framingnya terarah emang udah terbiasa tanpa Ruben gitu. Mungkin mau ngarah mandiri atau kayak gimana tuh. Iya. Akhirnya klip-klipnya yang ditampilin ya memang yang nggak ada Rubennya gitu kan. Ini sambil kita percepat ya. Tapi dia lupa netizen Indonesia nggak semudah itu di framing. Ada yang komen dari Lemonet nih ya. Apakah ayah yang bekerja cari nafkah dan hanya pulang malam juga dianggap tidak peduli dengan anak? Jangan lihat VT yang nggak adanya, lihat nyari duitnya. Lu bayangin, udah bubar aja 200 JT, nge-provide-nya gimana pas masih itu. Iya, kalau nggak kerja cari nafkah kayak ya udah nemenin terus gitu. Mau makan apa? Nggak akan bisa liburan, nggak akan bisa jalan-jalan. Dibilang pengangguran nih ada mulu gitu ya. Suamiku malah nggak pulang berhari-hari untuk kerja dan tetap peduli dengan anaknya kok katanya. Kami pun makin lama paham bahwa itu tuntutan kerjanya gitu. Iya, ini sembarangan banget. Dari kemarin nge-framing tuh gagal mulu bala-bala si S nih. Kayak mudah sekali untuk dikonter gitu ya Mang ya. Ya iyalah mereka bertiga katanya RO lagi nyari duit untuk yang kayak gini mau ngelawan netizen apa namanya akunnya. Aduh, kasih lagi. Cus. Ini bahaya nih. Bapak-bapak sudah merambah nih ke dunia perkonflikan ini bahaya nih. Apa coba reaksi bapak-bapak nih? Cegi. Play. Keren. Sarwenda bisa diangkat gitu sama Giorgio Antonio. Keren banget Giorgio Antonio bisa ngangkat Sarwenda. Komentarnya udah nikah belum tuh? Belum. BLM tipe bapak-bapak banget ketiknya ya. BLM tambah emoticon begini. Wah kacau nih. Bapak-bapak udah merambah ke dunia reactionan gosip nih. Waduh, bisa join kopi sama mamang ya. Aduh kacau nggak abdol kalau kita nggak ngap kakak mau waro keceki-ceki. Play. Janda rasa gadis, lu pikir enak apa diomongin kayak begitu? Ya kan konotasinya kan jelek sekali. Rasa itu kan seperti makanan, seperti ya yang udah lagi. berasa testernya, rasa apa nih kayak gitu kan. Sebenarnya kan janda itu kan status wanita yang sudah tidak bersuami lagi gitu loh. Kok bisa diomongin seperti itu? Ya. Dan untuk seorang ibu yang punya anak harusnya otaknya mikir, wah nggak bagus loh, saya diomongin begini nih sebenarnya malu. Tapi gue lihat, ya Allah ya Robi, yang bener-bener aja yang kayak gitu. Ampun Tuhan. Iya ya. Iya. Rasakan identik dengan tester icip gitu nyoba. Wah, jadi kesana nih. Mamski gimana? Kan jadi liar nih pikirannya nih Mamski. Tolonglah. Ini dari Bobby apa Bobby? Rambut Sarwendi dipuji Papio Shio Gorio. Ceki. Play. Rambut kamu bagus juga ya. Masa sih Pak? Kenapa ngelus-ngelus sih? Diapain Pak? Kok dijamak-jamak Pak? Nafsu, lihat gini rambutnya lihat. Ya. Bentuk banget Wok. Gatal juga ya. Gatal juga pada begini Wok. Ya udah kusut Bikin cuma satu. Wow, aslinya wow, bentar. Lihat berewokan gini. Parah si bewok sumpah. Kan udah dapat endorse berapa kali tuh. Standby 2 Kewik ya, coba tolong. Disisir dong, disisir. Dikeramasin ya. Ya Allah. Itu kuping merah banget katanya. Iya lah merah banget dia saking gak tahannya. Emang yang bikin geli tuh reaksi dianya gitu. Juga ya. Masa sih Pak? Ya, tuh. Kenapa ngelus-ngelus sih? Diapain Pak? Kok dijamak-jamak Pak? Nafsu, lihat gini rambutnya lihat. Ya. Bentuk banget Wok. Gatal juga ya. Itu juga pada begini Wok. Ya udah kusut Udah kusut cuy, cuma satu. Kacau Bang Bewok Pak.
Lihat ini aja merinding apalagi aslinya. Wow, aslinya nanti kayak Mams gitu yang ditiru tadi tuh. Udah lah, sekarang makan super teks aja. Belajar. Kalau saya pribadi melihat semua kejadian yang ada di video ini, jujur saya merasa fenomena ini sangat menarik sekaligus cukup memprihatinkan. Menarik karena saya baru kali ini melihat sebuah drama yang awalnya hanya berkembang di media sosial bisa begitu cepat merembet kemana-mana. Mulai dari dijadikan bahan konten kreator, dijadikan meme oleh netizen, dijadikan bahan roasting, bahkan sampai muncul sinetron yang alur ceritanya dianggap sangat mirip dengan peristiwa yang sedang viral. Terlepas apakah memang benar terinspirasi atau hanya kebetulan, publik tentu akan menghubungkan keduanya karena momennya memang sangat berdekatan. Kalau menurut saya, inilah kekuatan media sosial saat ini. Begitu sebuah cerita menjadi konsumsi publik, cerita itu tidak lagi hanya menjadi milik tokoh yang bersangkutan. Cerita tersebut akan hidup sendiri, akan ditafsirkan oleh banyak orang, akan diparodikan, akan dikomentari, akan dipelintir menjadi berbagai versi. Dan pada akhirnya orang yang menjadi pusat perhatian harus siap menerima konsekuensinya. Saya juga melihat banyak netizen yang sebenarnya bukan sekadar ingin mengejek. Sebagian besar justru menikmati bagaimana fenomena ini berkembang. Hari ini ada video roasting, besok muncul cuplikan sinetron, lusa muncul lagi FTV lama yang dianggap mirip dengan kondisi sekarang. Semua saling menyambung sehingga menjadi hiburan tersendiri bagi publik. Itulah kenapa algoritma media sosial terus mendorong konten seperti ini karena engagementnya memang luar biasa tinggi. Namun saya pribadi tetap punya satu catatan penting. Ketika seseorang sudah menjadi bahan pembicaraan nasional, jangan heran kalau semua gerak-geriknya akan dianalisis. Setiap ucapan akan dibandingkan dengan ucapan sebelumnya. Setiap video lama akan dicari lagi. Bahkan ekspresi sekecil apapun bisa dijadikan bahan diskusi oleh netizen. Menurut saya, inilah risiko ketika seseorang memilih menjadikan kehidupan pribadinya sebagai bagian dari konsumsi publik. Saya juga cukup heran melihat bagaimana sebagian orang seolah tidak belajar dari pengalaman. Ketika sedang mendapat sorotan negatif, bukankah seharusnya yang dilakukan adalah meredakan suasana? Tetapi yang saya lihat justru sebaliknya. Ada yang terus membuat klarifikasi, lalu muncul klarifikasi baru lagi, kemudian muncul video baru lagi, lalu muncul respons baru lagi. Akhirnya api yang seharusnya mulai padam justru semakin besar. Kalau saya berada di posisi mereka, mungkin saya akan memilih sedikit menghilang dari media sosial. Bukan berarti mengaku kalah, tetapi memberi kesempatan agar perhatian publik beralih ke isu lain. Karena kita semua tahu, netizen Indonesia itu sangat cepat berpindah topik. Hari ini membahas A, besok sudah membahas B, lusa sudah membahas C. Tetapi kalau kita sendiri terus memberikan bahan baru, ya tentu saja pembahasannya tidak akan pernah selesai. Hal lain yang menurut saya menarik adalah kreativitas para kreator konten. Harus diakui, mereka sangat cepat menangkap isu yang sedang ramai. Baru viral beberapa hari, sudah muncul video reaksi. Baru muncul video reaksi, langsung muncul meme. Baru muncul meme, kemudian muncul editan. Baru muncul editan, muncul lagi parodi. Bahkan televisi pun ikut membuat tayangan dengan cerita yang dianggap mirip. Ini menunjukkan bahwa industri hiburan memang selalu mengikuti apa yang sedang diperbincangkan masyarakat. Meski begitu, saya tetap berharap semua pihak bisa menjaga batas. Kritik silakan. Satire juga silakan. Parodi pun tidak masalah selama tidak melanggar aturan. Tetapi jangan sampai berubah menjadi perundungan yang berlebihan. Karena bagaimanapun juga, tokoh yang sedang dibahas tetap manusia biasa yang punya keluarga, punya orang tua, punya anak,
dan punya kehidupan di luar media sosial. Saya juga memahami kenapa banyak netizen tertawa melihat berbagai cuplikan yang beredar. Beberapa adegan memang terasa sangat mirip sehingga sulit untuk tidak menghubungkannya dengan kejadian yang sedang viral. Tetapi sekali lagi, kita sebagai penonton juga perlu bijak. Jangan langsung menganggap semua yang beredar pasti benar. Banyak konten di internet dibuat demi hiburan, sehingga seringkali dilebih-lebihkan agar lebih menarik ditonton. Yang paling saya soroti justru pelajaran yang bisa diambil dari semua kejadian ini. Menurut saya, media sosial sekarang benar-benar seperti pedang bermata dua. Ketika seseorang sedang dipuji, pujiannya bisa luar biasa besar. Tetapi ketika sedang mendapat kritik, kritiknya pun bisa datang dari segala arah. Bahkan orang yang sebelumnya tidak mengenal pun ikut memberikan komentar. Itulah sebabnya saya selalu mengatakan bahwa jejak digital itu sangat mahal harganya. Banyak orang mungkin berpikir bahwa sebuah live streaming hanya ditonton saat itu saja. Padahal kenyataannya tidak. Potongan videonya bisa terus beredar bertahun-tahun kemudian. Kalimat yang mungkin diucapkan spontan bisa diputar ulang berkali-kali oleh orang lain. Bahkan konteksnya bisa berubah ketika dipotong menjadi video pendek. Karena itu saya pribadi selalu mengingatkan diri sendiri untuk lebih berhati-hati ketika berbicara di depan kamera. Terakhir, saya ingin menyampaikan bahwa video ini bukan untuk menghakimi siapapun. Saya hanya menyampaikan pendapat pribadi berdasarkan apa yang saya lihat di video yang kita tonton bersama. Bisa jadi ada sudut pandang lain yang berbeda dan itu sangat wajar. Justru disitulah menariknya sebuah diskusi. Yang penting kita tetap saling menghormati dan tidak menyerang secara pribadi. Kalau menurut saya, fenomena ini kemungkinan belum selesai. Selama masih ada respons baru, klarifikasi baru, ataupun konten baru yang berkaitan dengan isu ini, saya yakin netizen akan terus mengikuti perkembangannya. Tinggal nanti siapa yang lebih dulu memilih berhenti dan membiarkan semuanya mereda dengan sendirinya. Nah, itu tadi pendapat saya. Sekarang saya ingin mendengar pendapat kalian. Apakah menurut kalian memang kebetulan cerita di sinetron itu mirip dengan kejadian yang sedang viral, atau memang sengaja dibuat mengikuti isu yang sedang ramai? Apakah menurut kalian reaksi para kreator sudah masih dalam batas wajar, atau justru sudah mulai berlebihan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, tetapi tetap gunakan bahasa yang sopan dan saling menghargai. Kalau kalian menikmati video seperti ini, jangan lupa dukung terus Hanel Surapentol dengan menekan tombol like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, dan bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar kita bisa berdiskusi bersama. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.